Pagi itu, aroma tumisan bawang bercampur dengan bau lembab dari dinding ruang makan rumah keluarga Melati. Rumah tua itu berdiri di pinggiran kota Bogor, dengan cat tembok yang mulai mengelupas dan perabotan yang disusun seadanya. Di meja makan, ibu duduk dengan rambut disanggul rapi, menatap layar ponselnya sambil sesekali tersenyum kecil. Di seberangnya, Citra, adik Melati, mengenakan kemeja putih dan rok pensil hitam, tampak sibuk memoles lipstik di depan cermin kecil. Melati datang membawa sepiring nasi goreng yang baru ia masak. Ia meletakkannya di meja dengan hati-hati. "Ini, Bu, sarapan?" ucapnya pelan. Ibu tidak mengangkat kepala. "Citra mau sarapan di luar, kan? Kamu tahu, kan? Dia mau meeting pagi ini di kantornya." Citra tersenyum bangga. "Iya, Bu. Aku ada presentasi penting. Manajerku bilang, kalau hasilnya bagus, aku mungkin dipromosikan." "Wah, hebat anak ibu ini," kata ibu dengan suara lembut penuh kebanggaan. Tangannya menepuk tangan Citra. "Lihat, Mel, kamu belajar dari adikmu itu. Perempuan harus punya karir bagus. Jangan cuma kerja di tempat orang sambil cuci piring." Melati diam. Ia hanya menarik kursi pelan dan duduk, tanpa sepatah kata. Sudah bertahun-tahun ia mendengar kalimat serupa. Dulu, waktu kecil, setiap kali ia dapat nilai bagus, ibunya hanya mengangguk singkat. Tapi ketika Citra membawa piala lomba menyanyi dari sekolah, rumah mendadak ramai dengan ucapan selamat dan foto-foto yang ditempel di ruang tamu. Rasa itu, rasa tidak dianggap, tumbuh seperti lumut di hati Melati. Tidak menjerit, tapi perlahan menyesakkan. "Aku berangkat dulu, Bu." Citra menyalami tangan ibunya lalu melangkah keluar dengan sepatu hak tinggi yang berderap di lantai. Ibu menatap punggungnya dengan mata berbinar, lalu beralih sekilas ke Melati. "Kamu jangan lupa bersihin dapur sebelum berangkat kerja. Kalau pulang nanti, tolong sekalian beli sayur di warung depan." "Iya, Bu." Setelah ibu beranjak ke kamar, Melati duduk diam di kursi kayu yang dingin. Di hadapannya, sepiring nasi goreng yang ia buat sendiri masih mengepul, tapi tak seorang pun menyentuhnya. Ia makan perlahan, mencoba menelan rasa getir bersama nasi yang terasa hambar di lidah. Melati bekerja di sebuah restoran kecil bernama Selasih Rasa, terletak di pinggiran kota, dekat taman kota. Ia sudah bekerja di sana selama 3 tahun. Awalnya sebagai pencuci piring, lalu naik menjadi pelayan. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk menabung sedikit demi sedikit. Ia menyukai suasana restoran itu. Suara alat masak berdenting, bau sambal terasi, dan musik lembut yang diputar dari radio tua di pojok ruangan. "Pagi, Mel," sapa Rina, rekan kerjanya yang lebih tua. "Kamu datang paling pagi lagi, ya?" Melati tersenyum kecil. "Biar nggak kena macet." Rina mengangguk sambil tersenyum hangat. "Kamu rajin banget, Mel. Kalau semua orang kayak kamu, restoran ini pasti makin maju." Ucapan sederhana itu membuat hati Melati sedikit hangat. Ia jarang sekali mendengar pujian tulus. Di tempat kerja, setidaknya, usahanya tidak diabaikan. Sore hari, setelah jam kerja selesai, Melati duduk di bangku dekat taman kecil di depan restoran. Ia membuka kotak bekal kecil yang ia simpan sejak siang, sisa ayam goreng dan sayur tumis. Dari arah jalan, seseorang datang menghampirinya. "Melati," panggil suara familiar. Melati menoleh. Itu Arga, kekasihnya. Ia mengenakan kemeja abu-abu dan membawa sebungkus roti. Wajahnya teduh, dengan senyum yang selalu membuat Melati merasa aman. "Kamu belum makan malam, kan?" katanya sambil duduk di sampingnya. "Aku bawain roti kesukaan kamu, yang isi coklat." Melati tersenyum malu. "Aku udah bawa bekal, kok." "Gak apa-apa, nanti roti ini buat pencuci mulut." Mereka tertawa kecil. Arga bekerja sebagai wedding planner di sebuah agensi pernikahan besar di Jakarta.
Pekerjaannya menuntutnya bertemu banyak orang dan mengatur detail acara yang rumit. Tapi setiap minggu, ia selalu menyempatkan waktu untuk datang menjemput Melati. Sifatnya yang sabar dan perhatian membuat Melati merasa benar-benar dihargai, sesuatu yang tak pernah ia rasakan di rumah. "Kamu kelihatan capek," kata Arga, memperhatikan wajah Melati. "Sedikit," jawabnya pelan. "Tadi siang pelanggan ramai banget. Tapi, ya, aku senang. Setidaknya capeknya ada hasil." Arga menatapnya lama, lalu berkata, "Aku bangga sama kamu, Mel. Kamu kerja keras banget." Kata-kata itu, sesederhana apapun, membuat dada Melati sesak oleh rasa haru. Ia menunduk, mencoba menahan air mata yang tiba-tiba muncul. Ia tidak terbiasa dipuji, tidak terbiasa dianggap berharga. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Malam harinya, ketika Melati pulang ke rumah, ia menemukan ibunya sedang duduk di ruang tamu bersama seorang tamu, seorang pria parubaya berpakaian rapi. "Melati, sini," panggil ibu tanpa senyum. "Ini Pak Wahyu, teman lama ibu. Anaknya baru buka usaha di Jakarta. Ibu cerita kamu kerja di restoran, ya? Katanya dia bisa bantu carikan kerjaan yang lebih pantas buat kamu." Melati menatap pria itu, lalu ke arah ibunya. "Maksud ibu, kerjaan yang lebih pantas?" "Ya, masa kamu mau seumur hidup jadi pelayan? Citra aja sekarang kerja di kantor besar. Kamu itu lulusan SMA, Mel. Harusnya bisa lebih." Melati terdiam. Dalam hatinya, ia tahu ibu tidak pernah benar-benar mengerti. Ia suka pekerjaannya. Ia merasa berguna di sana. Tapi di mata keluarganya, semua itu tetap rendah, tidak membanggakan. "Ibu, aku senang kerja di restoran," katanya hati-hati. "Aku senang?" potong ibu dengan nada tinggi. "Kamu pikir ibu bangga punya anak pelayan? Kamu tahu nggak, kalau orang-orang tanya kerja kamu di mana, ibu selalu bingung jawabnya." Kata-kata itu seperti pisau yang menembus dada Melati. Ia hanya menunduk, menahan air mata yang siap jatuh. "Maaf, Bu," katanya lirih sebelum beranjak ke kamarnya. Malam itu, Melati duduk di tepi tempat tidurnya. Kamar kecilnya hanya diterangi lampu meja yang redup. Di atas meja, ada beberapa foto lama. Ia dan Citra waktu kecil, tersenyum di depan rumah. Tapi bahkan di foto itu, ibu berdiri di belakang Citra, menaruh tangan di pundak sang adik, bukan di pundaknya. Ia menatap foto itu lama, lalu berbisik pada dirinya sendiri, "Kapan ya, aku bisa merasa cukup untuk mereka?" Beberapa minggu kemudian, hidup Melati berjalan seperti biasa. Bekerja, menabung, membantu di rumah, berusaha sabar. Hingga suatu sore, saat ia tengah melayani pelanggan, telepon genggamnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Rina. "Mel, kamu udah tahu belum? Citra mau nikah bulan depan." Melati terdiam. Dadanya berdebar aneh. Ia tidak tahu apa-apa tentang itu. Tidak ada kabar, tidak ada pembicaraan. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin ibunya akan memberitahu nanti malam. Namun ketika ia pulang, rumah justru ramai. Ruang tamu dipenuhi bunga dan katalog dekorasi. Citra duduk di tengah ruangan bersama calon suaminya yang tampan, sementara ibu tampak sibuk berbincang dengan tamu-tamu lain. Melati berdiri di ambang pintu, terpaku. "Melati." Ibu menatapnya sekilas, seolah baru sadar keberadaannya. "Kamu baru pulang? Jangan berdiri di situ, nanti ganggu tamu." "Ibu nggak bilang kalau Citra mau nikah," katanya perlahan. "Oh, iya, ibu lupa. Ya, ini acara kecil-kecilan aja. Nanti kita bahas lagi, ya." "Tapi, kenapa aku baru tahu dari orang lain?" Citra menatapnya singkat lalu tersenyum tipis. "Nggak usah dibesar-besarin, Mel. Kamu kan sibuk kerja. Lagian, ini urusan keluarga. Nanti juga kamu tahu."
Urusan keluarga. Melati mengulang pelan. Aku keluarga kamu juga, Cit. Senyum Citra menghilang. Ibu berdeham keras. Udah, Mel, jangan bikin suasana nggak enak. Kamu capek kerja, kan? Mandi aja sana. Melati menatap mereka satu persatu, wajah-wajah yang seharusnya terasa akrab, kini tampak asing. Ia kemudian melangkah ke kamarnya tanpa suara. Dari dalam kamar, ia bisa mendengar tawa-tawa dari ruang tamu, tawa yang dulu ia harap akan menyambut dirinya juga. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Melati benar-benar merasa seperti tamu di rumah sendiri. Hari-hari setelah kabar pernikahan Citra menjadi waktu yang berat bagi Melati. Rumahnya semakin sering dipenuhi suara tawa, musik, dan diskusi tentang gaun, undangan, serta dekorasi. Semua orang tampak sibuk menyiapkan momen bahagia itu. Semua orang, kecuali dia. Melati hanya jadi bayangan yang melintas di antara kesibukan. Ia masih membantu membersihkan rumah, menyiapkan makan, bahkan mencuci piring setelah para tamu pulang. Tapi tak seorang pun memintanya duduk, ikut bicara, atau sekadar menanyakan pendapatnya. Kadang, di sela mencuci gelas, ia mendengar potongan percakapan dari ruang tamu. Dekorasinya nanti pakai tema rustik ya, Bu? Biar hangat dan elegan. Iya, bagus tuh. Wedding plannernya udah kasih beberapa contoh. Oh iya, katanya yang ngurus acaranya cowok muda tapi profesional banget. Melati hanya bisa mendengarkan tanpa ikut bicara. Ia tidak tahu siapa wedding plannernya, dan tidak terlalu ingin tahu. Hatinya sudah cukup lelah menahan perasaan ditinggalkan. Suatu sore, Arga datang menjemputnya seperti biasa. Ia berdiri di depan restoran dengan senyum ramah, membawa 2 gelas kopi dingin. Lagi sibuk banget di rumah, ya? Tanya Arga sambil menyodorkan kopi. Melati mengangguk lemah. Iya. Semua orang ngomongin pernikahan Citra. Aku bahkan baru tahu dari orang lain. Arga terdiam sesaat, lalu bertanya hati-hati, kamu nggak diajak bantu persiapan? Enggak. Melati menatap tanah. Kayaknya mereka nggak pengin aku ikut campur. Aku bahkan nggak tahu tanggal pastinya. Arga menatapnya lama. Ada sesuatu di matanya yang seolah ingin ia katakan, tapi ia menahan diri. Mel, katanya akhirnya, pelan. Aku mau jujur. Tapi aku takut kamu salah paham. Melati mengernyit. Maksudnya? Arga menarik napas panjang. Aku, sebenarnya terlibat dalam proyek pernikahan Citra. Melati menatapnya tak percaya. Kamu? Apa? Iya, jawab Arga cepat. Agensi tempat aku kerja yang ditunjuk jadi penyelenggara. Tapi aku nggak tahu kalau itu adik kamu waktu awal kontrak ditandatangani. Aku baru sadar setelah lihat nama lengkap di dokumen, dan waktu itu aku udah nggak bisa mundur. Aku takut kalau aku bilang, kamu bakal terluka. Keheningan menyelimuti mereka. Hanya suara kendaraan yang lalu lalang di depan restoran. Melati menatap jauh, mencoba memproses semua. Hatinya terasa berat, bukan karena marah, tapi karena kecewa. Kamu nyembunyiin ini dari aku, katanya pelan. Aku cuma nggak mau kamu sakit hati. Arga menjawab cepat. Aku tahu hubungan kamu sama keluarga kamu rumit. Aku cuma pengin lindungi kamu. Melati menggigit bibirnya. Ia tahu Arga bukan tipe pria yang suka berbohong. Tapi kali ini, kebohongan kecil itu terasa seperti jarak besar yang memisahkan mereka. Aku cuma pengin kamu jujur, katanya akhirnya. Aku udah cukup sering disembunyiin dari segalanya. Arga menunduk, menyesal. Aku salah, Mel. Aku janji nggak akan nyembunyiin apapun lagi. Mereka berdua terdiam lama. Meski ucapan maaf sudah terucap, sesuatu di dalam hati Melati terasa retak. Malam itu, Melati pulang dengan langkah berat. Di ruang tamu, Citra sedang mencoba gaun putih dengan taburan payet di seluruh bagian atasnya. Ibu berdiri di samping, matanya berbinar-binar bangga.
Bagus banget, nak, puji ibu. Kamu pasti jadi pengantin paling cantik. Citra berputar kecil di depan cermin, lalu melihat sekilas ke arah Melati yang baru datang. Oh, kamu pulang. Nih, gimana menurut kamu? Tanyanya dengan senyum setengah sinis. Melati menatap gaun itu sejenak. Bagus, jawabnya singkat. Citra mendengus. Kamu pasti belum pernah pakai gaun semahal ini, ya? Aku pesan dari desainer Jakarta. Katanya cuma butuh 3 minggu buat jadi. Iya, bagus. Ulang Melati, kali ini lebih pelan. Ibu tertawa kecil, seperti menertawakan perbedaan dunia dua anaknya itu. Kamu lihat, Mel, adik kamu ini tahu caranya berjuang. Punya karir, punya pasangan mapan, hidupnya tertata. Kamu kapan? Pertanyaan itu seperti pisau yang digoreskan tanpa rasa bersalah. Melati menatap ibu dan Citra bergantian. Aku juga berjuang, Bu. Cuma mungkin jalan aku beda. Jalan kamu itu buntu. Mel, potong Citra dingin. Kamu pikir hidup cuma butuh kerja keras? Orang juga lihat hasil. Lihat status. Siapa yang mau bangga punya kakak pelayan? Suara itu membuat dada Melati sesak. Ia memejamkan mata sejenak untuk menahan air mata yang siap pecah. Tanpa menjawab, ia melangkah ke kamarnya. Dari balik pintu, ia bisa mendengar suara tawa lagi. Suara yang sama, yang selalu membuatnya merasa asing di rumah sendiri. Beberapa hari berlalu, Melati berusaha menjaga jarak dari rumah. Ia lebih sering lembur di restoran, membantu Rina menyiapkan pesanan catering. Tapi suatu malam, saat ia sedang membersihkan meja, Arga datang dengan wajah tegang. Mel, aku harus kasih tahu sesuatu, katanya buru-buru. Apa lagi? Ga. Melati menatapnya cemas. Arga menatapnya lama, lalu berkata lirih. Keluargamu, mereka nggak masukin namamu ke daftar undangan pernikahan Citra. Melati membeku. Apa maksudmu? Aku tahu ini salah aku karena aku kerja di acara itu, tapi aku nggak bisa diam aja. Aku lihat daftar tamu. Nama kamu nggak ada. Bahkan ibumu bilang, kamu sebaiknya nggak datang, karena takut bikin malu keluarga. Kata-kata itu menghantam seperti badai. Dunia Melati seolah berhenti berputar. Ia menatap Arga dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Mereka? Malu karena aku pelayan. Arga menunduk. Ia tak sanggup menjawab. Keheningan panjang melingkupi mereka. Melati hanya duduk di kursi kayu restoran, tangannya gemetar. Rasanya seperti seluruh harga dirinya direnggut begitu saja oleh keluarga yang seharusnya mencintainya tanpa syarat. Malam itu, Melati tidak langsung pulang. Ia duduk di halte kecil dekat taman kota, memandangi jalanan yang sepi. Angin dingin berhembus, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Ia mencoba mengingat, kapan terakhir kali ia merasa disayangi oleh keluarganya, dan gagal. Ia ingin marah, ingin menuntut, tapi yang muncul justru rasa lelah yang dalam. Kalau keluarga sendiri aja nggak bisa nerima aku, terus aku ini siapa? Bisiknya pada diri sendiri. Ponselnya bergetar. Pesan dari Arga masuk. Aku di sini buat kamu, Mel. Jangan tahan sendiri. Ya. Melati menatap layar itu lama, lalu meneteskan air mata pertama malam itu. Air mata yang bukan sekadar sedih, tapi karena ia akhirnya sadar, rumahnya bukan lagi tempat ia pulang. Beberapa minggu setelah kejadian itu, pernikahan Citra digelar dengan megah di Hotel Bintang 5. Foto-fotonya bertebaran di media sosial. Bunga putih, gaun berkilau, senyum bahagia. Semua orang memuji. Tapi di sudut lain kota, Melati duduk di restoran kecilnya, bekerja seperti biasa. Tidak ada undangan, tidak ada pesan dari ibu, tidak ada kabar apapun. Rina yang mengetahui semuanya mencoba menghibur. Kamu kuat banget, Mel. Aku nggak tahu kalau aku bisa setegar kamu. Melati tersenyum pahit. Aku nggak kuat, Rin. Aku cuma nggak punya pilihan.
Beberapa hari setelah pernikahan, Arga datang ke rumah Melati membawa kabar yang mengejutkan. Mel, aku nggak tahu gimana ngomongnya, tapi ada masalah di pernikahan Citra. Melati mengerutkan kening. Masalah apa? Calon suaminya, katanya mulai ragu buat lanjut setelah tahu gimana keluarga kamu memperlakukan kamu. Ada gosip yang nyebar dari staf hotel. Mereka bilang keluarga kamu ngelarang kamu datang karena malu sama pekerjaanmu. Dan sekarang itu jadi omongan orang-orang. Melati menatapnya, kaget sekaligus bingung. Tapi aku nggak ada hubungannya sama masalah mereka. Aku tahu, jawab Arga. Tapi mereka nyalahin kamu. Katanya kamu sengaja sebar gosip itu buat balas dendam. Melati terdiam. Suaranya tercekat. Aku bahkan nggak tahu apa-apa, Ga. Aku percaya kamu, kata Arga pelan. Tapi mereka nggak akan berhenti nyalahin kamu. Dan benar saja, malamnya, ketika Melati pulang, ibu sudah menunggunya di ruang tamu dengan wajah penuh amarah. Melati, kamu puas, ya? Gara-gara kamu, pernikahan adikmu hampir batal. Melati menatap ibunya tak percaya. Bu, aku bahkan nggak datang ke sana. Aku nggak tahu apa-apa. Jangan pura-pura polos. Orang-orang di kantor calon suaminya udah dengar kabar itu. Siapa lagi kalau bukan kamu yang nyebarin? Aku nggak. Cukup. Ibu memotong dengan suara bergetar. Seumur hidup kamu nggak pernah bikin kami bangga. Sekarang kamu malah bikin malu. Citra muncul dari balik tangga, wajahnya penuh amarah. Kamu selalu iri sama aku, kan? Aku tahu dari dulu kamu benci aku. Tapi kamu nggak akan bisa hancurin hidup aku. Melati, nggak akan. Melati hanya bisa berdiri terpaku, menatap adik yang dulu pernah ia gendong ketika kecil. Kini berubah menjadi seseorang yang menatapnya dengan kebencian murni. Malam itu, rumah yang selama ini ia tinggali benar-benar terasa asing. Dan di dalam hatinya, Melati tahu, sesuatu yang besar akan pecah setelah ini. Sejak malam pertengkaran itu, suasana rumah menjadi tegang. Ibu tak lagi menyapa Melati, bahkan tak menatapnya ketika mereka bertemu di dapur atau ruang makan. Semua kata terasa menggantung di udara. Dingin, pahit, dan tak terselesaikan. Citra jarang pulang ke rumah, tapi setiap kali datang, suasananya langsung berubah panas. Kadang ia masuk ke kamar Melati tanpa izin, hanya untuk melontarkan kata-kata tajam yang menusuk hati. Gimana rasanya hidup gagal, Kak? Katanya suatu sore, sambil menyandarkan diri di pintu kamar Melati. Melati yang sedang melipat seragam kerjanya hanya menatap sebentar, lalu diam. Citra tersenyum miring. Aku dengar restoran kamu nggak seramai dulu, ya? Wajar sih. Orang pasti nggak betah makan di tempat yang dilayani cewek murung kayak kamu. Melati menarik napas panjang. Kamu mau apa, Citra? Aku cuma pengen lihat kamu sadar diri. Kamu tuh aib. Tahu nggak? Karena kamu, calon suamiku sempat ragu nikah sama aku. Kamu bikin semua orang ngomongin keluarga kita. Aku nggak pernah ngomong apa-apa, Citra. Aku bahkan nggak datang ke pernikahan kamu. Justru itu. Orang makin penasaran kenapa kamu nggak datang. Dan sekarang aku yang harus jelasin ke semua orang bahwa kakak kandungku sendiri kerja jadi pelayan restoran murahan. Nada Citra meninggi. Ia melangkah lebih dekat, matanya penuh api. Kamu pikir kamu siapa? Kamu cuma beban, Melati. Dari kecil kamu selalu bikin ibu kecewa. Coba kalau kamu nggak lahir, hidup kami mungkin lebih tenang. Kata-kata itu menampar Melati lebih keras dari pukulan apapun. Ia berdiri perlahan, menatap adiknya dengan mata berkaca-kaca. Kamu tahu nggak, Cit? Aku nggak pernah iri sama kamu. Aku cuma pengin dihargai sedikit aja. Tapi kayaknya bahkan itu pun terlalu banyak buat kamu minta. Citra tertawa dingin. Hargai? Kamu nggak pantas dihargai. Melati menahan tangis. Ia tahu percuma membalas.
Jadi ia hanya berkata pelan, "Kalau kamu cuma datang buat ngomongin hal kayak gini, tolong keluar dari kamarku." Citra menatapnya dengan pandangan benci sebelum meninggalkan kamar sambil membanting pintu keras-keras. Suara benturan itu bergema lama di kepala Melati. Hari-hari berikutnya, gangguan dari Citra makin menjadi. Kadang saat Melati sedang bekerja, seseorang menelepon restoran dan menanyakan hal-hal aneh, mengolok-olok pekerjaannya, menyebut namanya dengan nada ejekan. Rina yang sempat mengangkat telepon itu sekali langsung curiga. "Mel, ini kayaknya ada orang yang sengaja ngerjain kamu," katanya khawatir. Melati mengangguk lemah. "Aku tahu siapa yang ngelakuin." Ia tidak menyebut nama, tapi matanya berkaca-kaca. Tak berhenti di situ. Suatu malam, saat ia pulang dari restoran, ia menemukan kaca jendela kamarnya retak. Di lantai, ada batu kecil dengan kertas yang dilipat di sekitarnya. Tulisan di kertas itu hanya beberapa kata pendek. "Kamu nggak akan pernah bahagia, pelayan miskin." Tangannya gemetar. Ia tahu tulisan itu, tulisan Citra. Arga datang ke rumah keesokan harinya, setelah Melati menceritakan semuanya lewat pesan. Ia langsung memeriksa jendela yang pecah, lalu menatap Melati dengan wajah muram. "Mel, kamu harus lapor polisi," katanya tegas. Gak. Dia adikku sendiri. Aku nggak mau nambah masalah." "Masalahnya udah ada, Mel. Kamu nggak salah. Kalau kamu terus diam, dia bakal makin berani." Melati menggigit bibir. "Aku cuma pengin semua ini berhenti." Arga menarik kursi dan duduk di hadapannya. "Kamu harus sadar. Kamu nggak bisa nyembuhin orang yang nggak mau berubah. Kadang keluarga justru bisa lebih berbahaya dari orang asing." Kata-kata itu menghantam hatinya keras. Tapi di lubuk hati terdalam, Melati tahu Arga benar. Beberapa minggu kemudian, puncak masalah benar-benar datang. Malam itu Melati baru pulang dari restoran. Jalanan sudah sepi, hanya lampu jalan yang redup menemani langkahnya. Saat ia membuka pagar, ia mendengar suara dari balik semak-semak. "Kerja lembur terus ya, Kak?" Suara itu familiar, suara Citra. Melati terkejut. "Citra? Ngapain kamu di sini malam-malam?" Citra muncul dari kegelapan, wajahnya tampak kusut, matanya merah. "Kamu pikir aku nggak tahu kamu lagi deket sama Arga?" "Ya." Melati mengerutkan kening. "Apa hubungannya?" "Arga itu dulu sempat aku kenal lewat kantor weddingku. Kamu kira aku nggak tahu? Sekarang kamu pacaran sama dia, dan semua orang ngomongin kamu seolah kamu yang paling menderita." Nada suaranya bergetar antara marah dan cemburu. "Padahal aku yang lebih pantas bahagia." "Citra, kamu udah gila." Melati mundur satu langkah, tapi Citra terus mendekat. "Jangan sebut aku gila," bentak Citra. "Aku cuma pengin kamu tahu. Semua orang bakal ninggalin kamu suatu hari nanti. Ibu pun lebih milih aku. Kamu nggak akan punya siapa-siapa, Mel." Melati menatap adiknya dengan mata berkaca-kaca. "Kalau kamu benci aku, kenapa kamu terus datang?" "Karena aku pengin pastiin kamu nggak bahagia," teriak Citra sambil mendorong bahu Melati. Dorongan itu membuat Melati terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Ia menatap Citra dengan campuran sedih dan ngeri. "Aku nggak mau berurusan sama kamu lagi, Cit. Tolong berhenti." Tapi Citra hanya menatapnya tajam. "Kita belum selesai." Lalu ia pergi, meninggalkan Melati yang gemetar sendirian di halaman rumah. Malam itu, Melati menangis lama. Arga datang setelah mendapat telepon darinya, memeluknya erat tanpa banyak bicara. "Kita lapor polisi besok," katanya lembut tapi tegas. "Ini udah kelewatan." Melati menggeleng. "Aku takut, Ga. Aku bakal nemenin kamu. Gak usah takut." Keesokan harinya, mereka pergi ke kantor polisi. Melati menceritakan semuanya, dari pesan ancaman, telepon misterius, sampai insiden malam tadi.
Petugas mendengarkan dengan saksama, mencatat, dan menyarankan agar Melati mengajukan laporan resmi. Ketika berita itu sampai ke telinga ibu, reaksi yang muncul justru bukan simpati, melainkan kemarahan. "Kamu tega banget, Melati? Itu adik kamu sendiri." "Bu," dia yang mulai, "diam. Kamu memang anak durhaka. Ibu nggak percaya kamu tega nyeret adikmu ke urusan polisi." "Bu, aku cuma pengin dia berhenti nyakitin aku." Ibu menatapnya tajam. "Dia cuma kesal. Itu wajar. Tapi kamu malah mempermalukan keluarga sendiri di depan orang banyak." Kata-kata itu membuat Melati akhirnya sadar, tidak peduli apapun yang ia lakukan, di mata ibunya, ia akan selalu salah. Beberapa minggu setelah laporan dibuat, Citra akhirnya dipanggil pihak berwenang. Ia sempat mengamuk di depan rumah Melati, berteriak histeris, menuduh kakaknya berkhianat. Arga yang kebetulan datang langsung menahannya agar tidak terjadi kekerasan. Namun proses hukum berjalan. Polisi menemukan cukup bukti dari pesan ancaman dan saksi tetangga yang sempat melihat Citra malam itu. Ia tidak ditahan, tapi diwajibkan menjalani konseling psikologis dan dikenai larangan mendekati Melati untuk sementara waktu. Citra menangis ketika mendengar keputusan itu, bukan karena menyesal, tapi karena malu. Ibu marah besar dan menyalahkan semuanya pada Melati. Keluarga mereka benar-benar hancur. Beberapa hari kemudian, Melati duduk di taman kecil dekat restoran, tempat ia dan Arga sering mengobrol. Ia memandangi langit sore yang mulai jingga. "Aku nggak tahu harus gimana lagi," katanya lirih. "Rasanya semua ini terlalu berat." Arga menatapnya dengan lembut. "Kamu udah melakukan hal yang benar. Kadang, kebenaran memang nggak bikin tenang di awal, tapi nanti kamu bakal ngerasa lega." Melati mengangguk pelan. "Aku cuma sedih karena keluarga yang harusnya jadi tempat pulang, malah jadi sumber luka." Arga menggenggam tangannya. "Kamu masih punya aku, Mel, dan aku yakin, kamu pantas dapat hidup yang lebih baik dari semua ini." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Melati merasa sedikit tenang. Mungkin benar, pikirnya, darah bisa mengikat, tapi cinta yang tulus bisa menyembuhkan. Dan di saat itulah, di dalam hatinya, ia mulai berani memikirkan satu hal yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya, meninggalkan semuanya dan memulai hidup baru. Pagi itu, udara Bogor terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti halaman rumah, dan aroma tanah basah menyeruak setelah semalaman hujan. Melati berdiri di depan jendela kamarnya, memandangi langit kelabu sambil memegang secangkir teh hangat. Di matanya, rumah itu kini tidak lagi tampak seperti rumah, hanya sekumpulan dinding dan kenangan pahit yang sulit dihapus. Sudah 2 minggu sejak Citra menjalani proses hukum dan diwajibkan menjalani konseling. Sejak itu, ibu benar-benar tidak berbicara padanya. Tidak ada sapaan, tidak ada tatapan, bahkan seolah Melati tidak lagi ada di rumah itu. Setiap pagi, ketika Melati keluar kamar, ibu selalu pura-pura sibuk di dapur, seolah udara di sekitar mereka terlalu tebal untuk ditembus kata-kata. Melati sudah mencoba bertahan, tapi setiap malam, ketika ia berbaring di tempat tidur, hatinya berbisik, "Untuk apa aku terus di sini?" Suatu malam, Arga datang. Ia membawa seikat bunga Melati, bunga yang selama ini menjadi simbol namanya, tapi jarang sekali ia terima dari siapapun. "Bunga ini buat kamu," kata Arga sambil tersenyum kecil. "Aku tahu kamu nggak suka sesuatu yang berlebihan, tapi aku pengin kamu tahu, kamu pantas buat sesuatu yang indah." Melati menerima bunga itu dengan mata berkaca-kaca. "Arga, aku capek." Arga duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. "Kalau kamu capek, ayo pergi. Kita mulai dari awal. Aku tahu tempat yang tenang di luar kota. Aku bisa kerja remote dari sana, dan kamu bisa mulai usaha kecil yang kamu mau." Melati menatapnya lama. "Kamu serius?" "Serius," jawab Arga mantap.
Kita nggak bisa terus tinggal di tempat yang nggak mau menerima kamu apa adanya. Kadang, pergi bukan berarti kalah. Pergi itu cara untuk bertahan. Kata-kata itu menembus dinding rapuh di hati Melati. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia menangis bukan karena luka, tapi karena rasa lega. Ia tahu, keputusan besar sedang menunggunya. 2 hari kemudian, Melati mulai berkemas diam-diam. Ia tidak punya banyak barang, hanya beberapa potong pakaian, buku catatan kecil, dan bingkai foto kecil dirinya sendiri waktu kecil. Ia memutuskan tidak membawa apapun yang bisa mengingatkannya pada masa lalu. Pagi itu, ketika ibu sedang menyapu halaman, Melati keluar dari kamar membawa tas ransel kecil. Ia berdiri di ruang tamu, mencoba mencari kata-kata. "Bu?" Suaranya lirih, nyaris bergetar. Ibu berhenti menyapu, tapi tidak menoleh. "Apa lagi?" "Aku mau pergi, Bu. Aku pengin pindah. Aku udah nggak bisa tinggal di sini." Tidak ada jawaban. Hanya suara sapu yang kembali menyentuh lantai. Melati menunduk. "Aku tahu ibu kecewa sama aku. Tapi aku nggak bisa terus hidup di rumah yang penuh kebencian. Aku pengin tenang, Bu. Aku pengin bahagia." Ibu berhenti lagi. Kali ini ia menatap Melati sebentar. Tatapan dingin, tapi di baliknya ada bayangan emosi yang sulit dibaca. "Kamu pikir kebahagiaan itu bisa kamu cari di luar sana? Kamu cuma kabur dari kenyataan, Melati. Kalau kenyataannya cuma bikin aku hancur, mungkin aku memang harus kabur," jawab Melati pelan. Tak ada lagi kata setelah itu. Melati melangkah keluar, menutup pintu pelan di belakangnya. Tidak ada pelukan perpisahan, tidak ada ucapan, "Hati-hati." Tapi anehnya, kali ini Melati tidak menangis. Ia hanya merasa ringan, seolah beban bertahun-tahun akhirnya terlepas dari pundaknya. Arga menunggu di depan rumah dengan mobil tua miliknya. Ketika Melati masuk, Arga menatapnya penuh kasih. "Kamu siap?" Melati mengangguk. "Aku nggak tahu aku siap atau enggak. Tapi aku mau." Mobil itu perlahan meninggalkan halaman rumah yang telah menjadi saksi bisu penderitaan Melati. Ia menatapnya dari jendela, sampai rumah itu hilang dari pandangan. Dan bersamaan dengan itu, ia tahu, hidupnya yang lama sudah selesai. Kota baru itu terletak di daerah pegunungan di Jawa Barat, sekitar 2 jam perjalanan dari Bogor. Udara di sana sejuk, banyak pepohonan, dan pemandangannya hijau. Arga sudah menyiapkan rumah kecil yang mereka sewa, sederhana tapi nyaman, dengan kebun kecil di belakang yang bisa ditanami bunga dan sayur. Hari-hari pertama di sana terasa asing, tapi menenangkan. Melati membantu membersihkan rumah, menata perabot, dan mulai tersenyum lagi setelah sekian lama. Suatu pagi, saat mereka sarapan di teras, Arga berkata, "Aku kepikiran, gimana kalau kita buka usaha kecil di sini? Kayak kafe atau warung makan sederhana. Kamu jago masak. Aku bisa bantu dari sisi desain dan promosi." Melati sempat ragu. "Kita bisa mulai dari nol gitu?" Arga tersenyum. "Setiap hal besar selalu dimulai dari nol." Kata-kata itu membuat Melati tersenyum malu. Ia mengangguk pelan. "Baiklah. Tapi kafenya nanti jangan terlalu mewah, ya? Aku pengin tempat yang hangat, yang bisa bikin orang ngerasa diterima." "Itu nama yang bagus," kata Arga. "Nama apa?" "Hangat." Mereka tertawa. Dan begitu saja, nama itu melekat. Kafe kecil bernama Hangat, lahir dari 2 hati yang pernah disakiti tapi memilih untuk sembuh. Minggu-minggu berlalu. Kafe Hangat mulai ramai. Penduduk sekitar suka datang sore-sore untuk minum kopi dan makan nasi goreng buatan Melati. Anak-anak kecil sering berlarian di sekitar halaman, sementara para petani tua duduk di kursi kayu sambil bercakap santai. Tidak ada kemewahan, tapi suasananya selalu penuh tawa. Suatu malam, setelah menutup kafe, Melati duduk di teras sambil memandangi langit yang bertabur bintang.
Arga duduk di sebelahnya sambil membawa 2 cangkir teh. Capek? Tanya Arga. Capek banget, jawab Melati sambil tertawa kecil. Tapi bahagia. Arga menatapnya lama. Kamu kelihatan beda sekarang. Lebih tenang. Melati tersenyum, menatap langit. Mungkin karena aku akhirnya bisa bernapas. Ia teringat masa-masa dulu, wajah Citra, kata-kata tajam ibu, malam-malam penuh air mata. Tapi semua itu kini terasa jauh, seperti kenangan buram yang sudah kehilangan kekuatannya untuk melukai. Aku dulu selalu pengin mereka mengakuin aku, kata Melati pelan. Tapi sekarang aku sadar, aku nggak butuh itu. Aku cuma butuh orang-orang yang benar-benar tulus. Arga menggenggam tangannya. Dan kamu udah nemuin mereka. Melati tersenyum hangat. Iya, aku udah nemuin kamu. Malam itu, mereka duduk berdua dalam diam yang indah. Tidak ada rencana besar, tidak ada janji berlebihan. Hanya 2 manusia yang akhirnya menemukan ketenangan di tengah dunia yang dulu terlalu keras bagi mereka. Beberapa bulan kemudian, kabar dari kota lama akhirnya datang. Rina, rekan kerjanya dulu, menelepon untuk memberitahu bahwa Citra kehilangan pekerjaannya. Katanya, setelah kasus itu, nama dia susah banget diterima di perusahaan lain, kata Rina lewat telepon. Banyak yang tahu soal perilakunya waktu itu. Dan calon suaminya, kabarnya mundur. Pernikahan mereka nggak sampai setahun. Melati terdiam lama. Aku nggak tahu harus gimana, Rin. Aku sedih. Tapi juga, mungkin ini konsekuensinya. Yang penting kamu sekarang bahagia. Mel, kamu pantas dapetin itu. Terima kasih, Rin. Setelah telepon ditutup, Melati duduk diam. Ada rasa iba di hatinya, tapi juga kelegaan. Ia tidak lagi menyimpan dendam. Ia hanya berharap Citra suatu hari bisa belajar dari kesalahan dan menemukan ketenangannya sendiri. Suatu sore, kafe hangat kedatangan tamu tak terduga. Seorang wanita berkerudung sederhana berdiri di depan pintu. Melati yang sedang menyapu lantai hampir menjatuhkan sapunya ketika mengenali wajah itu. Bu, bisiknya pelan. Ibu berdiri diam, tampak gugup. Wajahnya tampak lebih tua. Garis-garis lelah di sekitar matanya semakin jelas. Aku cuma pengin lihat kamu, Mel. Melati mendekat dengan langkah pelan. Ibu mau minum teh. Ibu mengangguk. Kalau boleh. Mereka duduk di teras, dalam diam. Melati menyajikan teh panas dengan tangan sedikit gemetar. Butuh beberapa menit sebelum salah satu dari mereka akhirnya bicara. Aku dengar kamu buka kafe. Kata ibu akhirnya. Tempatnya indah. Terima kasih, Bu. Ibu, banyak salah sama kamu. Suara ibu bergetar. Ibu cuma pengin kamu tahu itu. Melati menatap ibunya lama. Di matanya, tidak ada lagi kemarahan, hanya rasa lega yang hangat. Aku udah maafin ibu dari dulu, jawabnya lembut. Aku cuma pengin kita sama-sama tenang. Ibu menunduk, menahan tangis. Citra sekarang susah. Dia sering nyesel, tapi dia malu buat minta maaf. Melati tersenyum tipis. Kalau waktunya tepat, dia bakal datang sendiri. Mereka berdua minum teh dalam diam. Tapi kali ini, diam itu tidak lagi menyakitkan. Justru menenangkan, seperti hujan yang berhenti setelah badai panjang. Malamnya, Melati menulis di buku catatannya, kebiasaan yang ia lakukan sejak dulu. Di halaman terakhir, ia menulis, "Dulu aku pikir kebahagiaan datang dari pengakuan orang lain. Sekarang aku tahu, kebahagiaan datang dari keberanian untuk melepaskan. Aku nggak lagi mencari rumah, karena ternyata aku sendiri adalah rumah itu." Ia menutup buku itu perlahan, lalu memandang ke arah Arga yang sedang membereskan meja. Dan di dalam hatinya, Melati tahu, hidupnya akhirnya benar-benar dimulai. Sudah hampir 2 tahun sejak Melati meninggalkan rumah lamanya.
Kafe hangat kini tidak lagi sekadar tempat makan. Ia sudah menjadi bagian dari kehidupan kecil masyarakat sekitar. Di sana orang datang bukan hanya untuk menikmati kopi dan makanan, tapi juga untuk berbagi cerita, tertawa, dan menenangkan diri dari kerasnya hidup. Setiap pagi, aroma kopi dan roti panggang menyebar ke seluruh ruangan. Melati selalu membuka tirai jendela lebih awal agar cahaya matahari bisa masuk, menerangi meja-meja kayu yang sederhana. Arga biasanya sibuk di dapur, sementara Melati melayani pelanggan dengan senyum lembut yang membuat orang betah. Suatu pagi, seorang pelanggan tetap bernama Pak Ganda, petani tua yang sering datang ke kafe itu, menatap Melati dengan senyum hangat. "Mel, kamu tahu nggak? Kafe kamu ini beda. Rasanya tenang aja, kayak rumah," katanya sambil menyeruput kopi. Melati tersenyum. "Mungkin karena dibuat dari hati, Pak." Pak Ganda mengangguk. "Iya, hati kamu yang penuh luka tapi kuat. Orang bisa ngerasain itu dari suasana tempat ini." Melati tidak menjawab, tapi hatinya hangat. Ia menyadari bahwa semua rasa sakit yang dulu ia alami, kini berubah menjadi sesuatu yang berguna, bukan lagi beban, melainkan sumber empati. Ia belajar bahwa luka bisa menjadi pelajaran, dan kehilangan bisa melahirkan kebijaksanaan. Suatu sore, saat hujan rintik-rintik turun, Melati duduk di dekat jendela dengan secangkir teh. Arga baru saja pulang dari pasar, membawa bahan-bahan segar. "Hari ini ramai banget," katanya sambil meletakkan kantong belanja. "Aku senang ngeliat kamu di sini, Mel. Kamu kelihatan damai." Melati menatap keluar jendela. Di luar, hujan membasahi dedaunan, dan aroma tanah bercampur dengan udara sejuk. "Aku dulu selalu takut sendirian," katanya pelan, "tapi sekarang, kalaupun sendiri, aku nggak takut lagi." Arga duduk di sampingnya. "Kamu udah tumbuh jauh dari dulu, Mel. Aku bangga." Melati tersenyum kecil. "Aku cuma belajar untuk nggak nyalahin hidup terus-menerus. Kadang orang jahat bukan karena mereka mau, tapi karena mereka nggak pernah belajar mencintai diri sendiri." "Termasuk ibu dan Citra?" "Iya," jawabnya tenang. "Aku udah nggak benci mereka. Mungkin dulu mereka cuma nggak tahu caranya mencintai aku." Arga mengangguk pelan. Tidak ada kata-kata yang lebih indah dari keikhlasan. Beberapa bulan kemudian, sebuah surat datang melalui pos. Tulisannya rapi, dan dari jauh Melati sudah mengenali nama di amplop itu. Citra. Tangannya sedikit bergetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya, ada selembar kertas dengan tulisan tangan yang rapi tapi sedikit gemetar. "Kak Melati, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku malu untuk datang langsung. Aku tahu aku udah nyakitin kakak lebih dari yang bisa aku tebus. Hidupku sekarang jauh dari sempurna. Aku kehilangan banyak hal, pekerjaan, teman, bahkan rasa percaya diri. Tapi mungkin kehilangan itu cara Tuhan ngajarin aku buat ngerti rasa sakit yang dulu kakak rasain. Aku nggak minta kakak melupakan semuanya. Aku cuma mau kakak tahu, aku benar-benar menyesal. Kalau suatu hari kakak mau, aku pengin datang ke kafe kakak. Bukan buat minta maaf, tapi buat belajar gimana caranya jadi manusia yang lebih baik." Surat itu berakhir dengan tanda tangan kecil dan coretan air mata yang mengaburkan sebagian tinta. Melati menutup surat itu dengan napas panjang. Ia tidak menangis, hanya tersenyum tipis. Di dalam dadanya, ada sesuatu yang terasa hangat, seperti api kecil yang menyalakan penerimaan. Ia menulis balasan sederhana malam itu. "Citra, terima kasih sudah menulis. Aku tahu itu butuh keberanian besar. Kalau kamu mau datang, pintu kafe hangat selalu terbuka. Kita nggak perlu bahas masa lalu kalau kamu belum siap. Kadang cukup duduk bersama sambil minum teh. Itu sudah cukup. Aku nggak pernah benar-benar marah, Cit. Aku cuma dulu sedih karena merasa nggak dianggap. Tapi sekarang aku sudah bahagia.
Semoga kamu juga bisa menemukan bahagiamu. Ia menutup surat itu dengan tenang. Tidak ada dendam, tidak ada luka yang tersisa, hanya kedewasaan yang tumbuh dari semua kesedihan yang pernah ada. Beberapa minggu kemudian, Citra benar-benar datang. Ia mengenakan pakaian sederhana, rambut diikat rapi, dan wajahnya tampak jauh lebih tenang dari yang pernah Melati ingat. Saat ia berdiri di depan pintu kafe hangat, Melati keluar dengan senyum lembut. "Halo, Cit," sapanya pelan. Citra menunduk, menahan air mata. "Kak." Tanpa banyak bicara, Melati merengkuh adiknya ke dalam pelukan. Pelukan itu lama, hangat, dan penuh arti, dua saudari yang akhirnya saling memaafkan setelah sekian lama dipisahkan oleh luka dan ego. Para pelanggan di dalam kafe menatap dengan senyum kecil, seolah mereka tahu. Hari itu, sesuatu yang besar baru saja terjadi. Hari berganti bulan. Hubungan Melati dan Citra perlahan membaik. Sesekali, Citra datang membantu di kafe, melayani pelanggan, bahkan ikut membuat resep baru. Ibu pun sesekali berkunjung, dan meski awalnya canggung, suasana mulai mencair. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi perbandingan, hanya percakapan sederhana di meja makan, seperti yang seharusnya terjadi bertahun-tahun lalu. Melati kadang masih merenung di malam hari, menatap langit di halaman belakang rumah. Ia tidak menyesali masa lalunya. Justru ia bersyukur, karena tanpa rasa sakit itu, ia tidak akan menjadi seperti sekarang. Ia teringat ucapan Arga suatu hari. Kadang kita harus kehilangan segalanya dulu, baru bisa menemukan diri sendiri. Dan ia tahu, itu benar. Setahun kemudian, kafe hangat merayakan ulang tahunnya yang kedua. Banyak pelanggan datang, membawa bunga dan ucapan selamat. Di pojok ruangan, Citra membantu di kasir, sementara ibu duduk sambil tersenyum bangga. Arga berdiri di samping Melati, memegang tangannya erat. Melati menatap sekeliling, ruangan sederhana itu penuh dengan tawa, obrolan, dan aroma masakan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa berada di tempat yang benar. Ia berdiri di depan para tamu, lalu berbicara pelan. "Dulu, aku pikir aku harus jadi orang yang sempurna supaya bisa diterima. Tapi ternyata, aku cuma perlu jadi diriku sendiri. Tempat ini aku buat bukan untuk mencari pengakuan, tapi untuk berbagi kehangatan. Karena aku tahu, di dunia yang keras ini, sedikit kehangatan bisa menyembuhkan banyak luka." Semua orang bertepuk tangan. Arga menatapnya dengan bangga, sementara air mata jatuh perlahan di pipi Citra dan ibu. Melati tersenyum, bukan lagi senyum yang dipaksakan, tapi senyum yang datang dari hati yang telah benar-benar sembuh. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Melati dan Arga duduk di teras. Udara gunung dingin, tapi suasana terasa hangat. "Mel," kata Arga sambil memandang bintang. "Kalau kamu bisa balik ke masa lalu, kamu mau ubah sesuatu?" Melati berpikir sejenak, lalu menggeleng. "Enggak. Karena kalau aku ubah satu hal aja, mungkin aku nggak akan sampai di sini." Arga tersenyum. "Dan di sini itu artinya?" "Rumah?" jawab Melati pelan. "Bukan rumah yang dari tembok, tapi rumah yang dari hati." Arga memeluknya dari belakang. Mereka diam lama, hanya mendengar suara jangkrik dan gemericik air dari selokan kecil di samping rumah. Dan dalam diam itu, Melati tahu, inilah akhir dari perjalanan panjangnya. Ia sudah memaafkan masa lalu. Ia sudah menemukan tempatnya di dunia. Dan yang paling penting, ia sudah menemukan dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Dirinya